melihat dari email ya dari Astra Honda Motor secara resmi bahwa mereka akan meluncurkan produk baru. Judulnya demikian, dan venue atau lokasinya adalah di Plant 4 Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa karena IWB akan membeberkan kesampaian semuanya tentang semuanya, Cak. Pokoknya opo wae IWB akan beberkan kesampaian new product dari Astra Honda Motor. Analisa kita dan indikasi kita karena secara mengejutkan AHM per hari ini resmi memberikan invitation kepada semuanya media, termasuk juga IWB sebagai blogger dan vlogger. Sebenarnya ya IWB nggak terlalu terkejut sih, sampean kalau mengikuti Wan Benar kan sudah tahu bahwa IWB memberikan clue kesampaian semuanya nih. Clue atau petunjuk bahwa monggo sampean tunggu 10 sampai dengan 11 hari, dan ternyata memang semuanya terbukti, Cak. Tapi yang membuat IWB pusing Kang Mas, bahwa invitation adalah peluncuran produk, dipastikan demikian, new launching product. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita IWB sendiri adalah kok lokasinya di sana? Karena ini adalah extraordinary, sebuah habit yang tidak biasa. Karena kita tahu bahwa biasanya peluncuran untuk Honda yang baru-baru sekarang ini kan di training center. Peluncuran dari CB, kemudian peluncuran dari Vario, peluncuran juga dari PCX, semuanya di sana, di training center, di Cikampek lah. Tapi untuk hari ini maksudnya WB datang-datang ke rumah melihat dari email ya dari Astra Honda Motor secara resmi bahwa mereka akan meluncurkan produk baru. Judulnya demikian, dan venue atau lokasinya adalah di Plant 4 Karawang. Masalahnya nih Kang Mas, Plant 4 Karawang ini terkenal untuk memproduksi motorsport rata-rata di sana. Sementara Cikarang adalah Honda Vario ya, jadi Vario yang kecil-kecil S25 ya. Nah, ini yang menjadi masalah adalah kenapa kok ada undangan dari Astra Honda Motor untuk peluncuran produk dan dilakukan di Karawang Plant 4. Karawang Plant 4 adalah sebuah lokasi yang memang sangat berdekatan dengan Plant 5. Sampai juga harus tahu bahwa Plant 5 ini adalah lokasi di mana CBR 250RR diproduksi. Ini menjadi semacam kecurigaan dari IWB pribadi karena saat ini jujur, Cak, proteksinya Kang Mas gendeng Kang Mas. Proteksi atau pelindungan atau semacam apalah blokade informasi dari AHM kepada semuanya ya. Pokoknya apapun itu ada celah dan sebagian ditutup rapat sekali. Sekarang sama jangan berharap untuk bisa mengendus secara gamblang karena memang blokadenya luar biasa. Ibaratnya Kang Mas yang terlibat dalam produk tersebut dipercaya terlibat dalam proses untuk produksi atau mengembangkan produk tersebut adalah orang-orang yang dipercaya atau dipilih. Segelintir aja, Cak. Jadi ibaratnya gini, wes wong 10 tok, orang 10 kasarannya. Nah, kalau ada yang bocor, produk ini adalah berarti yang 10 itu yang membocorkan. Kasarannya demikian, Cak. Ini yang menjadi masalah terbesar bagi IWB sendiri, mengeluarkan ilmu ajan lampah lumpuh serat jiwa, benang setan mantili, was koyok kojal-kojal Kang Mas, saya kelepek-kelepek nih, saking susahnya. Tapi IWB kan sudah share kesampaian. Sejatinya IWB mengendus ada dua kode project yang sampai sudah tahu lah semuanya ya. Yang pertama adalah K2VG atau Victor Golf, ya kan? Nah, ini diduga kalau dari indikasi untuk kodenya adalah New Vario 125, bener nggak? Nah, sama coba buka-buka lagi video yang lama. Nah, yang kedua, IWB juga mengendus adanya kode project yang mengusung K64N. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Cak IWB bingung nih? Kenapa IWB bingung? Karena gini, Cak, antara K2VG ya dan juga K64N, project ini berdua ini saling beririsan masalahnya. Jadi, IWB sekarang menjadi semacam keraguan. Maksudnya gini, sebenarnya yang akan dirilis dulu tuh apakah Vario 125 yang terbaru atau justru CBR 250RR? Ini yang saat ini menjadi pertanyaan besar bagi IWB pribadi karena jika yang diluncurkan adalah Vario 125,
kok kenapa di plan Karawang 4 di sana juga nggak ada Vario, setahu IWB ya, mau dikoreksi kalau salah. Di sana adanya CBR 250RR, kan Cak IWB bilang tadi di plan Karawang di plan 5 kalau yang CBR. Nah ini Cak, saya harus tahu posisinya di sini. Nah ini dia, posisi dari plan 4 dan plan 5 itu beririsan Kang Mas, sangat berdekatan. Makanya IWB sekarang ini berpikir, mungkinkah yang akan diluncurkan nanti, yang IWB nanti akan datang pada tanggal 19 itu bukan Vario 125, tapi adalah New CBR 250RR. Itu keyakinan pribadi IWB sekarang ya, dari terawangan dan juga menganalisa. Dan persentase dari pribadi IWB nih ya, persentase dari terawangan bisa saja mencapai di atas 75%. Untuk ini IWB cukup yakin. Karena kenapa? Ya itu tadi Cak, lokasinya Kang Mas yang membuat IWB curiga. Kenapa di Karawang plan 4 yang notabene sangat berdempetan dengan plan 5 yang memproduksi CBR 250RR. Ini yang pertama. Nah, ini pertama nih alasan IWB. Sampai kalau berpikir bahwa IWB bekerja sama dengan pabrikan untuk membocorkan supaya hype-nya dapet, kong kali kong lah sama pabrikan, sampai salah total Kang Mas. Karena pabrikan nggak ada yang suka produknya itu yang belum dirilis itu disebar atau ketahuan lah intinya. Nggak suka, Cak. Masalahnya ini berhubungan dengan strategi marketing mereka. Makanya jangan pernah berpikir IWB bekerja sama, Cak. Ini aja IWB pusing nih. Kok tidak ada sounding sama sekali ya, nggak ada istilahnya ilmu IWB itu mentok nih sekarang nih. Nggak ada aura-aura apapun mengenai CBR ini. Tiba-tiba maksudnya untuk penampakannya ya, penampakan dari sosoknya nih IWB masih sangat misterius. IWB mampu mengendus proyeknya, kode proyek. Tapi kalau sama nanya mengenai bagaimana perombakannya Cak IWB, IWB hanya bisa memberikan kisi-kisi yang sangat samar buat sampean. Jadi nggak gamblang banget. Ini pun bisa terbuka meleset, namanya juga terawangan. Nah, jadi IWB mendapatkan sebuah wangsit, bosan Kang Mas, bahwa ternyata diam-diam Honda sudah melakukan pengetesan CBR 250RR yang terbaru K64N. Ini artinya apa? Ini artinya berarti sudah ada unit utuh untuk proyek ini. Sudah ada unit yang siap mass production. Sudah sangat ready. Dan ini jujur ya, ini benar-benar lepas dari pantauan kita karena kita terlalu asik dengan Vario 125. Ini padahal proyek tersebut dua-duanya ini beririsan. Jadi ini yang IWB pengen tekankan ke sampean pada malam ini, bahwa sebenarnya dari wangsit yang IWB terima, bosan nih Kang Mas ya, bahwa ternyata Honda sudah diam-diam melakukan pengetesan CBR 250RR, dan itu pun pada saat dites keluar di sirkuitnya itu benar-benar diproteksi ya. Dan pada saat dimasukin lagi, ya itu masukin lagi kan melewati sebuah lokasi yang bisa dilihat orang, itu motor dikerudungin. Dan indikasinya dari kaki-kakinya adalah CBR 250RR. Yang menjadi pertanyaan, jika itu adalah CBR 250RR dengan desain yang sama, sepertinya nggak mungkin Kang Mas harus dikerudungin. Berarti, opo Cak IWB, analisa IWB K64N nanti akan berubah dari sisi desain. Sepertinya demikian. Ini adalah analisa saya sekali lagi, kalau analisa ya mohon maaf. Tapi IWB nggak bisa jabarin ke sampean perombakannya kayak apa Kang Mas, itu nggak bisa. IWB nggak bisa menjabarin ke sampean semuanya, sebab sekali lagi desain ini benar-benar ditutup rapat Cak ya, jadi benar-benar diproteksi dan hanya segelintir orang yang memiliki akses ke sana. Jadi ini luar biasa, gedeng tenan. Nah, artinya apa Cak? Di malam ini IWB ingin tekankan ke sampean, IWB ingin tekankan ke sampean bahwa Iwan Banaran sudah mendapatkan official invitation dari Astra Honda Motor untuk meluncurkan produk baru yang misterius. Ya sampai sekarang belum kelihatan, belum tahu. Memang demikian ya, selalu ya undang itu tidak pernah di-share ke kita semuanya apa produknya, nggak pernah di-mention. Dan juga sore hari ya, mungkin kita tanggal 19 nanti kita merapat ke sana yang memang sangat jauh dari lokasi IWB, bisa 2,5 jam sampai 3 jam ya kalau ke sana. Tapi ya semoga saja besok lancar. Tapi yang pasti invitation tersebut lokasinya ada di Karawang plan 4 yang notabene sangat berhimpitan dengan plan 5 untuk Karawangnya. Jadi artinya apa? Potensi bahwa motor ini adalah New CBR 250RR sangat terbuka. Dan indikasinya motor ini memiliki desain yang bisa saja baru karena dikerudungin terus, atau mungkin ya sama saja IWB nggak tahu. Sama tunggu saja nanti tanggal 19, atau kalau ada update IWB akan share sama semuanya. Yang kedua adalah bisa saja ada fitur yang baru, termasuk apakah engine 4 silinder. Kalau yang 4 silinder IWB belum mendapatkan sama sekali clue ke sana Cak. Jadi IWB sangat yakin bahwa nanti CBR 250RR masih 2 silinder. Itu update Iwan Banaran buat sama semuanya. Dan pertanyaan terakhir adalah, Cak IWB, terus sampean kan bilang tadi mengenai CBR 250RR indikasinya kalau ngelihat invitation dan venue-nya ya,
untuk peluncuran nanti. Terus seperti ini kepriye dengan Vario 125, bener nggak akan dirilis bulan ini? Cak, tenang Cak. Kalau soal itu, IWB cukup yakin. Sekali lagi pada terawangan Iwan Banaran ya, sampai sumuk Cak ini, sampai keringetan nih Cak, asli nih, kena lampu nih. Jadi tetap semangat lah tapi ya. Jadi kalau sama nanya itu, kita kembalikan lagi ke semula. Dan IWB saat ini masih menggodok seperti apa sosok Vario 125, karena IWB menemukan bahwa ternyata secara dimensi, secara shape-nya itu beda dengan Vario 160. Jadi berbahagialah sampean yang mungkin menunggu Vario 125 nanti, sebab sepertinya AHM akan membedakan antara desain yang 160 dan juga 125. Jadi ada semacam special eksklusif lah untuk Vario 160 supaya nggak tumpang tindih desainnya, dan Vario 125 itu juga tetap Vario 125 dengan desain yang slim, compact, cakep. Nah, mengenai itu kita akan bahas nanti. Apakah sampean yakin CBR 150 RR ini ya akan 4 silinder, ini wallpapernya nih maksud IWB ini, akan 4 silinder? Apakah akan ada kejutan dari Honda? Dan sekali lagi IWB memang luar biasa desperate soal ini. Ini baru pertama kali dalam karir IWB sebagai ahli terawang, Cak. Merasakan putus asa karena tidak ada celah yang bisa IWB hajar ya, tidak ada celah yang bisa IWB masukin untuk mendapatkan kisi-kisi dari sosok untuk CBR 150 RR K64N. Dan sebagai informasi buat sampean, K64N nanti merupakan sebuah produk yang akan dirilis di tanah air. Tapi juga ada versi untuk CBU-nya, atau artinya apa? Versi yang akan diekspor ke luar negeri, maksudnya ke global produk. Jadi ini memang sebuah produk yang serius, sebuah produk yang nantinya diharapkan oleh Honda bisa mengangkat nama CBR 150 RR. Dan tentu saja kita berharap semoga saja sekali lagi desainnya walaupun tetap cakep ya, tetap ganteng, semoga saja ada sentuhan desain yang mungkin nggak akan terlalu frontal perubahannya, tapi secara desain semoga saja ada sentuhan yang membuat sosoknya berbeda dibandingkan dengan CBR 150R yang sekarang ada, sehingga diferensiasi ini akan membuat sebuah kebanggaan bagi teman-teman yang menggunakan CBR Versys per 4 liter dengan engine yang the most powerful 2 cylinder di pasar ya, bahkan di dunia untuk 4-stroke pastinya, dan juga motor yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk 2 silinder. Karena sampean komen di bawah ya. Kalau sampean nanya ya, komen ke bawah, sampean kira-kira yakin nggak kalau diluncurkan nanti ada CBR 150 RR K64N ya? Kalau IWB sendiri sih 75% yakin, karena memang maksudnya gini, maksudnya yakin itu bukan Vario 125 itu aja. Karena untuk yang Pen 5 itu CBR 150R nggak ada yang lain. Apakah nanti UCB kan udah dirilis kemarin ya kan? Apakah nanti CBEK ya nggak mungkin. Apakah Versa nggak mungkin. Karena memang Pen 5 itu adalah spesialisasinya untuk CBR 150RR. Walaupun bisa saja berubah karena sudah cukup lama ya IWB terakhir di sana ke Karawang itu di 2017 kalau nggak salah. Itu sebuah pabrik yang sangat besar, Cak. Sangat besar, bahkan bisa memproduksi motor ya, bisa memproduksi motor 20 detik itu satu motor brojol, ini luar biasa. Jadi ini memang gendeng tenan pabriknya. Dan insya Allah ya Cak ya, kalau di sana nanti biasanya Honda akan mengajak kita untuk tur, biasanya demikian, dan IWB akan berusaha keras untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya seperti apa pabrik Honda. Jadi teman-teman yang mungkin membeli Honda ini tahu pabriknya kayak apa, walaupun tentu di dalam nggak bisa, karena tidak boleh membawa handphone ke dalam pabrik untuk alasan privasi yang kita nggak tahu lah apa alasannya, tapi yang jelas memang itu adalah regulasi semua pabrikan demikian, mau Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki sama aja. Jadi kalau kita masuk ke pabrik nggak boleh bawa handphone atau bawa kamera, jadi kita hanya bisa membeberkan kesampaian semuanya dari mata pribadi. Dan memang Cak, tahun 2017 itu Ibu melihat untuk meracik sasis saja udah menggunakan robot semuanya. Jadi Honda tuh kalau meracik sasis itu ya, nyambungin sasis itu menggunakan robotik semuanya. Ada beberapa sih yang harus jelas sendiri dengan manusia, tapi yang secara general itu semua poin-poin titik-titiknya itu di building ya dengan robot, jadi luar biasa. Dan untuk pengecatan dari sasisnya itu dicelup Cak, jadi ada robot gitu yang dari atas ke bawah itu kan dicantolin gitu ya, namanya sasis atau frame, itu masuk ke dalam sebuah bak cat begitu, jadi keluar gitu, jadi berjejer dia. Jadi gitu sih sekelas informasi buat semuanya. Oke, jadi tunggu update Iwan Banaran, tunggu liputan IWB tentang tanggal 19 nanti. Dan seperti biasa Cak, IWB sudahin dulu. Dan kalau ada update tentu saja, ini ada update juga, update buat sampean, ada update mengenai X-Max
Yamaha yang terbaru, ini utang IWB, dan ternyata hari ini ada spacesuitnya, gila nih. Edan ya, di luar bisa dapat spacesuit, tapi di Indonesia masih belum. Tapi IWB mendapatkan informasi cukup oke ya dari teman-teman sebelumnya, mungkin sebulanan, tapi IWB belum share rekaman semuanya. Kita akan bahas nantilah, dan termasuk juga kita akan bahas tentang seperti apa sosok dari Vario 125 terbaru. IWB akan coba gambarkan dari sketsa pribadi, ya kalau kemarin kan Cak Robi, sekarang nanti enggak. IWB akan bahas sesampean dari sketsa IWB. Oke Cak? Jadi gitu aja informasi buat sampean semuanya dari Iwan Benaran, update terbaru. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampean sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian.